Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang perbincangan Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan nafsu. Juga kisah singkat penuh hikmah tentang malaikat Jibril ketika diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana penciptaan surga dan neraka berkaitan erat dengan hawa nafsu. Serta kita juga akan membahas cara mengendalikan nafsu syahwat. Dan tahukah kalian bahwa memang pernah ada suatu riwayat yang mengisahkan tentang perbincangan Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan nafsu. Konon dikabarkan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka berdua. Lantas pertanyaan apakah itu dan bagaimanakah jawaban dari akal dan nafsu itu? Dan yang pertama, mari kita bahas tentang perbincangan Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan nafsu. Dan perbincangan ini dikutip dari kitab Tanbihul Ghafilin dan Durratun Nasihin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada akal, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik. Kemudian Allah berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang lemah." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia dari engkau?" Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, menghadaplah engkau." Namun nafsu tidak menjawab sepatah kata pun dan justru mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu selama 1000 tahun di neraka Jahim yang sangat panas. Dan dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu selama 100 tahun. Setelah Allah menghukum nafsu di neraka Jahim selama 1000 tahun, kemudian Allah mengeluarkannya dan berfirman lagi kepadanya, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab kembali, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah berfirman lagi, "Masih begitu jugakah engkau, wahai nafsu?" Lalu Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka jiwa, yaitu neraka yang penuh dengan rasa kelaparan. Nafsu dimasukkan ke neraka jiwa selama 1000 tahun dan dilaparkan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya kembali dan berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu selama 1000 tahun lagi di neraka yang sangat dingin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dan berfirman lagi, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah berfirman, "Masih begitu jugakah engkau, wahai nafsu?" Lalu Allah memasukkan lagi nafsu ke dalam neraka selama 1000 tahun dan dilaparkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dan kembali berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Lalu Allah berfirman, "Wahai nafsu, sekarang engkau masuklah bersama tubuh anak Adam." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu itu sebagai cobaan untuk menguji manusia yang sudah sanggup memikul amanah, dan juga sebagai sebuah penyaring bagi perbuatan anak cucu Adam. Tiap-tiap perbuatan anak cucu Adam yang dilandasi sifat mazmumah atau sifat buruk seperti riya, sombong dan sebagainya akan tinggal dalam saringan nafsu sebagai ampas. Dan segala perbuatan anak cucu Adam yang ikhlas karena Allah akan melewati saringan hawa nafsu dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita akan membahas tentang malaikat Jibril diperlihatkan surga dan neraka, yang mana penciptaan surga dan neraka berkaitan erat dengan hawa nafsu. Dan pembahasan ini dikutip dari hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha adil karena dia memiliki asma al-adlu,
yaitu Maha Adil. Allah melengkapkan manusia selain nafsu dengan akal dan ruh. Keberadaan nafsu, akal, dan ruh sangat erat kaitannya dengan tujuan penciptaan surga dan juga neraka, ciptaan Allah bagi manusia. Tentang kisah penciptaan surga dan neraka, Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Dia mengutus malaikat Jibril untuk melihat ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah ke surga dan lihatlah apa saja yang aku telah sediakan untuk para calon penghuninya. Maka malaikat Jibril pun mendatangi surga, dan kemudian ia melihat surga dan kepada apa yang Allah telah sediakan untuk para calon penghuninya. Lalu malaikat Jibril kembali kepada Allah dan berkata, demi keperkasaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga terkecuali dia pasti ingin memasukinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, kembalilah ke surga dan lihatlah, serta lihat pula apa yang aku telah sediakan untuk para calon penghuninya. Maka malaikat Jibril pun kembali ke surga. Ketika itu surga telah dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Kemudian dia kembali kepada Allah dan berkata, demi keperkasaanmu, sungguh aku takut kalau tidak akan ada seorang pun yang mau memasukinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pergilah ke neraka, lihatlah ke neraka dan kepada apa yang aku telah persiapkan untuk para calon penghuninya. Maka dilihatnya neraka, sebahagiannya menghantam sebahagiannya yang lain. Lalu malaikat Jibril kembali dengan berita tersebut dan berkata, demi keperkasaanmu, tidaklah ada seorang pun yang mendengar tentang neraka kemudian ia berniat untuk memasukinya. Kemudian Allah memerintahkan agar neraka dikelilingi oleh hal-hal yang diingini oleh hawa nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi kepada malaikat Jibril, kembalilah ke neraka. Maka malaikat Jibril pun kembali ke neraka. Lalu malaikat Jibril berkata, demi keperkasaanmu, aku khawatir tidak akan ada yang selamat dari neraka kecuali ia pasti akan memasukinya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Setiap makhluk hidup memiliki hawa nafsu, terutama manusia. Sejak manusia lahir, Allah membekalinya dengan nafsu agar dapat menjalankan kehidupannya secara wajar sebagai makhluk hidup di dunia. Salah satu nafsu yang dimiliki oleh manusia adalah nafsu syahwat. Nafsu syahwat dapat mendatangkan kebaikan apabila dikelola dengan baik, namun sebaliknya akan menjadi musuh besar bagi manusia apabila ia tidak dapat mengendalikan nafsunya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, syahwat diartikan sebagai nafsu untuk bersetubuh atau kebirahian. Kami mengutip dari beberapa sumber bahwa Allah menciptakan manusia dengan disertai syahwat dengan faedah dan manfaat di dalamnya, yaitu untuk menghasilkan keturunan. Namun apabila nafsu ini tidak dapat dikendalikan dengan baik, maka akan mendatangkan petaka. Sesungguhnya Allah telah menuliskan bagi anak-anak Adam bahagiannya dari zina. Ia pasti akan mendapatkannya. Zinanya mata memandang yang diharamkan, zinanya lisan membicarakannya, zinanya jiwa mengharap dan membayangkannya, sedangkan kemaluannya akan membenarkan hal tersebut atau mendustakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tatkala wanita itu, artinya Zulaikha, mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, meskipun beliau dicintai dan disukai oleh banyak wanita karena ketampanannya, Nabi Yusuf tidak serta-merta mengikuti nafsu syahwatnya untuk meladeni wanita-wanita tersebut. Berkat ketaatannya kepada Allah, Nabi Yusuf pun memohon agar dijauhkan dari segala perbuatan buruk karena nafsunya. Dan berikut ini adalah cara mengendalikan nafsu syahwat. Untuk mengendalikan nafsu syahwat agar tidak menimbulkan perbuatan-perbuatan buruk, maka terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seseorang.
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan puasa. Dengan menjalankan puasa, wajib ataupun sunnah, maka seseorang tersebut juga berlatih untuk mengatur hawa nafsunya. Puasa akan membuat seseorang menjadi terlindungi dari kerusakan akibat nafsu syahwat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu adalah perisai, maka apabila seorang dari kalian sedang melaksanakan puasa, janganlah dia berkata rafat ataupun kotor, dan jangan pula bertingkah laku jahil seperti mengejek atau bertengkar sambil berteriak. Jika ada orang lain yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka hendaklah dia mengatakan, "Aku orang yang sedang berpuasa. Aku orang yang sedang puasa." Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta, Imam Bukhari dalam sahihnya, dan Imam Muslim dalam sahihnya. Yang kedua, cara mengendalikan nafsu adalah memperbanyak doa. Untuk mengendalikan nafsu syahwat, seseorang dapat memperbanyak doa sebagai berikut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan nafsu yang jelek. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Dengan naiknya nafsu syahwat, maka setan akan semakin menggoda manusia untuk melampiaskan nafsu tersebut kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Salah satunya adalah berbuat zina. Untuk itu, agar tidak mudah tergoda oleh godaan setan yang terkutuk, perbanyaklah membaca istighfar agar senantiasa ingat dengan Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah." Yang keempat, salat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku biasa tidur dan salat, berpuasa dan berbuka, dan aku menikahi wanita-wanita. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai Utsman, karena sesungguhnya keluargamu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu, tamumu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu, dan jiwamu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu. Maka puasalah, berbukalah, salatlah pada sebahagian waktu malam, dan tidurlah pada sebahagian waktu malam." Yang kelima, menjaga pandangan. Untuk mengendalikan hawa nafsu dapat dilakukan dengan cara menjaga pandangan. Menjaga pandangan ini artinya menjaga mata dari melihat hal-hal yang tidak semestinya dilihat, karena akan menimbulkan dosa. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Dan yang keenam adalah perbanyak baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 37, "Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah." Yang ketujuh, berkumpul dengan orang yang soleh. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang adalah lingkungan pertemanannya. Maka dari itu, berkumpul dan bertemanlah dengan orang-orang saleh agar tidak tergiur untuk mendekati perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dihasilkan oleh nafsu syahwat. Yang kedelapan adalah menikah. Salah satu cara agar nafsu syahwat dapat digunakan secara positif dan justru mendapatkan pahala adalah dengan menikah. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menekan syahwatnya." Artinya sebagai tameng. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, mencintai Allah dan Rasul dengan tulus. Dalam surah At-Taubah ayat 24, Allah berfirman, "Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." Yang ke-10, menghindari pemicu naiknya nafsu syahwat. Cara terakhir adalah menghindari pemicu naiknya nafsu syahwat, seperti dengan menjaga pandangan dan jaga jarak dengan lawan jenis.
Dan inilah sedikit video tentang percakapan nafsu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah singkat yang menakjubkan namun penuh hikmah dan cara mengendalikan nafsu. Dan semoga dari kisah dan video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.